dosen yang dulu mungkin itu bisa, itu kita masukkan jumlah judul penelitiannya berapa. Nah, atau mungkin hak paten juga itu bisa dimasukkan. Masih banyak Bapak Ibu. Ada penelitian bersama prototipe juga. Ada penerbitan berkala ilmiah juga bisa dimasukkan. Jurnal ilmiah sudah diterbitkan secara berkala berapa. Ini tim JITIKA mungkin JBK ya atau JUPIS atau JPM itu bisa. Pengembangan pusat penelitian dan pengembangan keilmuan ini juga bisa Bapak Ibu. Ada penyelenggaraan seminar atau konferensi ilmiah. Nah, ini juga bisa dimasukkan jumlah seminar atau workshop yang sudah dilaksanakan berapa aja. Tulis MOIA-nya seperti apa. Yang ketujuh, tadi bentuk-bentuknya kerjasamanya mulai dari tadi pemakaman dan lain-lain sampai terakhir di sini ada konferensi ilmiah. Yang juga penting dimasukkan adalah periode kerjasama. Di MOU, Bapak Ibu, biasanya kan ada ya, mulainya kapan, berakhirnya kapan, atau juga ada yang tidak ada awal akhirnya terus jadi dia unlimited waktunya, dia tidak dibatasi gitu waktunya, ada juga yang seperti itu. Nah, status kerjasama. Nah, ini juga Bapak Ibu, kami kesulitan ketika memasukkan kerjasama karena hanya MOU saja. Jadi untuk status kerjasamanya ini saya bingung memasukkannya. Ini sebenarnya aktif atau nonaktif atau masih dalam masa perpanjangan itu juga masih belum tahu. Makanya Bapak Ibu nanti harus benar-benar laporan. Nanti ini ke MOU ini sudah aktif atau gimana atau sudah nonaktif atau mungkin sudah kadaluarsa atau proses perpanjangan itu harus diisi. Nah, yang aktif seperti apa sih? Yang aktif itu berarti tengah dilaksanakan baik sebagian maupun secara keseluruhan. Jadi meskipun implementasinya sedikit aja itu sudah masuk aktif Bapak Ibu. Atau kadaluarsa, ini juga sudah telah habis masa berlakunya dan belum dilakukan upaya perpanjangan. Jadi sudah misalkan 5 tahun sudah berhenti, tidak ada kerjasama lagi, itu sudah masuk kadaluarsa. Atau juga masih dalam perpanjangan, sudah habis masalah berlakunya, tapi masih proses perpanjangan itu juga harus dilaporkan Bapak Ibu. Jadi harus dilaporkan juga, oh ternyata masih dalam perpanjangan, masih proses penjajakan dan lain-lain, itu harus dilaporkan juga. Dan ada yang terakhir itu adalah tidak aktif. Kalau tidak aktif berarti dokumen kerjasamanya masih berlaku, tapi tidak atau belum ada upaya tidak lanjut. Jadi eman-eman Bapak Ibu, MOU sudah ada gitu ya. Tapi kalau tidak aktif itu eman-eman. Ya, setidaknya adalah implementasi ini sedikit aja misalkan apa gitu tadi yang webinar bersama itu sangat sedikit itu tidak apa-apa Bu, itu sudah masuk aktif. Yang sangat disayangkan ketika sudah tidak aktif. MOU ada tapi belum ada implementasinya sama sekali. Ya. Begitu Bapak Ibu. Jadi di Kerma kita butuhnya data-datanya seperti itu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu dimohon sekali nanti Bapak Ibu baik di prodi, lembaga, rektorat yang mempunyai MOU, misalkan ada yang belum dilaporkan, yang sebelumnya yang sudah saya kolek waktu akreditasi udah ada sebagian Bapak Ibu, atau mungkin ada yang baru-baru nih 2021 baru melakukan MOU, dipersilahkan Bapak Ibu untuk melaporkan kerjasamanya di sini. Nah, BITL-nya laporan daftar Kerma Asia. Nah, Bapak Ibu hanya cukup mengisi pelaporan di sini, jadi nanti akan ada seperti nama lembaganya siapa, terus bentuk MOU-nya seperti apa, deskripsinya seperti apa, nanti akan ada di form ini yang memasukkan ke akun Kerma biarlah tim kami, tim KUI yang melaporkan tadi. Jadi dimohon untuk isinya didetailkan juga di sini terkait tadi deskripsi, masa kerja, masa berlakunya MOU dan lain-lain itu sangat kami butuhkan untuk dimasukkan ke akun Kerma. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melaporkan di BITLY laporan daftar Kerma Asia. Nah, Bapak Ibu tidak hanya melaporkan saja terus cukup gitu, enggak. Jadi ada tugasnya lagi Bapak Ibu, karena akan ada evaluasi dari kami, mengingat kemarin kejadiannya untuk MOU yang sudah atau kerjasama yang sudah kita kerjakan ternyata implementasinya sangat sedikit, bisa dari seratusan berapa paling ada implementasinya cuma 5 gitu. Itu sangat miris Bapak Ibu. Kita sudah punya banyak MOU tapi ternyata implementasinya sangat sedikit. Nanti nilainya untuk kedepannya juga akan sangat sedikit Bapak Ibu. Eman-eman MOU-nya sudah banyak, kerjasama sudah banyak. Nah, maka dari itu kami tim KUI memohon Bapak Ibu juga akan mengisi link evaluasi ini.
Nah, di link di sini akan diminta apakah sudah ada implementasi atau tidak. Kalau ada implementasi, dimohon Bapak Ibu juga mengupload buktinya. Nah, evaluasi di sini akan kami lakukan 6 bulan sekali. Untuk apa sih kok dievaluasinya kok 6 bulan sekali kok dievaluasi? Nah, untuk kedepannya, kalau misalkan ternyata laporan tadi yang Bapak Ibu laporkan MOU atau kerjasama yang sudah dilaporkan di situ, kalau ternyata tidak ada kegiatan, itu akan kami push Bapak Ibu, akan kami bantu untuk mengepus, untuk mendorong Bapak Ibu lembaga atau prodi yang lainnya untuk segera dilakukan yang namanya implementasi. Jadi tidak nonaktif malahan. Jadi akan kami push di sini. Jadi kami sebagai pendorong ya supaya nanti terjalinlah yang namanya implementasi. Tidak hanya kerjasama saja. Jadi ada implementasinya Bapak Ibu. Tidak hanya laporan dokumen aja, ada MOU-nya sudah mandek gitu. Enggak. Akan kami lakukan evaluasi 6 bulan sekali. Kemarin apa mikirnya apa 1 tahun sekali kelamaan. Nanti malah kadung kadaluarsa MOU-nya. Jadi kami akan melakukan evaluasi 6 kali dan akan melihat linknya kira-kira di link ini siapa yang udah ada implementasinya, siapa yang belum. Nah, begitu Bapak Ibu. Dimohon sekali untuk mengisi. Nanti akan kami ingatkan ketika waktunya sudah mengisi evaluasi form evaluasi internal ini. Nah, habis itu selain dievaluasi, kita juga ada form penilaian mitra. Nah, kalau kita sudah melakukan penjajakan kerjasama, terus ada implementasinya, nah kita butuh nilainya. Nah, karena ini juga dibutuhkan Bapak Ibu ketika di akreditasi kemarin juga diminta, kira-kira nilainya untuk nilainya dari mitranya kita, partnernya kita nilainya gimana? Nilainya berapa? Bagus enggak? Nah, ini penilaian ini dilakukan maksimal H-30 sebelum periode berakhir. Supaya kita tahu, oh ternyata kepuasannya mitra bekerja sama dengan tim kita, dengan tim Institut Asia, oh ternyata memuaskan. Bagus untuk kerjasama berikutnya. Nah, ini sangat penting Bu, Bapak Ibu, evaluasi dan monitoring kerjasama Asia. Jadi kalau ini kemarin kita masih mengarang ya sebenarnya karena sebelumnya belum ada seperti ini. Padahal MOU-nya sudah banyak ya, makanya ini kemarin kami mencari nilai-nilainya, nilai dari tim mitra susah, makanya kemarin masih mengarang. Diharapkan nanti ke depannya kita tidak perlu mengarang lagi, benar-benar real untuk penilaian dari mitranya kita seperti ini nih. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, yuk kita semua kita saling berpegangan tangan, kita gencarkan Bapak Ibu bersama-sama, kita gencarkan kerjasama, tidak hanya dalam bentuk dokumen saja Bapak Ibu, tidak hanya dalam bentuk dokumen MOU sudah, tapi juga harus ada implementasinya Bapak Ibu, supaya nanti dari 100% katakanlah 90% atau 80% lah semuanya ada implementasi, itu akan sangat bagus sekali untuk nilai kita ke depannya. Begitu. Ayo. Yuk, terima kasih. Gitu saja. Nah, Ayo pegangan tangan. Ayo. Oke, begitu saja Bapak Ibu. Mantap. Terima kasih. Saya Baik. kembalikan ke Bu Lila ya. Baik, terima kasih Bu Nurul. Boleh minum air putih dulu. Iya. Setelah itu pegangan tangan. Setelah itu pegangan tangan. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu, jelimetnya ternyata di laporan Kerma, karena kan juga kita baru dapat ya, ternyata di dalamnya itu memang harus detail. Kalau tidak detail, akhirnya tidak bisa dilaporkan. Dan kemarin yang paling banyak bingung adalah, iki statusnya apa ya, Jeng? Ya aktif apa tidak aktif, iki aktif apa tidak aktif. Dan ketika kita bertanya ke teman-teman semuanya juga, teman-teman semuanya juga bingung juga mau jawab kan, karena memang MOU-nya secara dokumen 1 lemari full, penuh. Tapi secara implementasi, ya apa ya Mak yo? Iki kemarin ya apa ya Mak yo? Lali aku Mak. Nah itu jawaban yang paling sering kita dapat itu. Kemudian ketika kemarin akreditasi, jadi dengan sangat menyesal sih sebenarnya ketika dimintai form evaluasi kepuasan mitra tentang kerjasama dengan Institut Asia, akhirnya kita mengedepankan ilmu pengarangan. Jadi alhamdulillah partner saya dari matematika akhirnya bisa memetrikskan, jadi mengarang nilainya sehingga bisa sejalan dengan karepnya Pak Danang bahwa harusnya nilainya dapatnya persentasenya segini Bu. Akhirnya kita ngarang, poin-poinnya harus berapa, nilainya harus berapa, seperti itu. Jadi karena sebenarnya alur kerjasama itu memang harus dilaporkan terus. Jadi
di kami tim KUI, kami berdasarkan pertama berdirinya KUI ya Bu Nurul ya, kemarin kita pelaporannya. Jadi kita pelaporannya 2019-2020 itu sudah kita laporkan ke Pak Teguh. Kemudian yang sekarang berjalan berarti 2021. Jadi kita per November sampai Oktober ya, per November ke Oktober. Jadi pelaporan kami seperti itu karena apa? Karena kami melaporkannya berdasarkan Biro Kerjasama ini baru berdirinya seperti itu. Sedangkan yang sebelumnya itu ya off the record, jadi agak susah juga pengumpulannya. Belum Jadi, ada KUI, Bu. Belum ada kerjasama. Kemudian begini Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu punya ide, misalnya Bu, saya kok punya teman ya di ini, misalnya di ITS Bu, terus tak tanya, kamu mau nggak sih ngisi di kelasku, ngajar kelasku, kebetulan ini temanya ekspertisnya di kamu. Nah, kayak gitu bisa langsung ke kami, Bapak Ibu semua. Jadi, Bu Lila ini loh, saya punya teman di ITS, saya pengen ngundang beliau itu ke kelas saya, 1 meeting aja cukup. Itu sudah jadi kerjasama loh Bapak Ibu. Nanti silahkan hubungi kami dan kami yang akan menghubungi beliau. Ini sudah kami jalankan kemarin di Prodi SK dan TI. Jadi kemarin Bu Mufi, kebetulan dari Prodi SK, Bu aku punya teman loh Bu, ini loh Bu di ITK, Institut Teknologi Kalimantan, itu punya teman dan enak mau tak undang ke kelasku Bu. Oh boleh. Terus kemudian langsung samen ya Bu yang menghubungi. Iya, saya yang menghubungi, saya yang ngurusi suratnya, surat undangannya seperti apa modelnya. Jadi akhirnya jalan. Jadi dosen dari ITK mengisi ke Prodi SK, kebetulan mengajar fisika. Kemudian dari pihak ITK minta saya juga ingin di dosen Institut Asia juga masuk ke kami. Tapi kemudian ketika saya tawari biar resiprokal, saya tawari dosen SK ya yang mengisi. Kebetulan ternyata SK belum ada jurusannya, mintanya informatika. Kemudian mintanya temanya seperti apa? Kemudian temanya sudah ada, langsung saya tawarkan ke prodi TI di FTD, ternyata Pak Budi kemudian yang berangkat untuk mengisi di ITK. Nah itu sudah jalan Bapak Ibu. Dari hal yang remeh pertemanan itu sudah jalan, implementasi arrangement-nya itu langsung jalan. Langsung jalan itu langsung judulnya kan kerjasama 2 kampus. Padahal kan sebenarnya itu dari teman kan. Nah Bapak Ibu kan dulu juga lulusan dari kampus berbagai macam ya, kemudian pertemanannya juga luas, nah, itu gampang. Jadi kalau misalnya mau menghubungi secara pribadi kok nggak enak, kayak kurang official gitu, jadi silakan menghubungi kami KUI. Atau misalnya punya ide Bu, saya ini kok ada ide ini ya, penelitian kok kayaknya enak ya, penelitian sama teman saya. Nah ini juga langsung bisa kami uruskan. Bapak Ibu bisa melapor ke kami, nanti kami uruskan IA-nya modelnya seperti apa. Mungkin kalau misalnya Bu kita nggak punya MOU loh Bu sama kampus ini, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau gitu sifatnya lebih ke personal ya, ini implementation arrangement atau persetujuan kerjasama itu sudah jalan, sudah bagus. Malah yang lebih bagus itu sebenarnya IA-nya itu kalau bisa porsinya itu piramid. Jadi yang paling banyak itu sebenarnya adalah IA-nya, karena itu implementasinya, kemudian baru MOA, baru MOU. MOU itu 1 misalnya. Jadi yang paling enak sebenarnya MOU itu adalah yang paling umum. Yang tanda tangan yang paling atas. Kenapa? Harapannya MOA-nya sama IA-nya ketika turun itu lebih menyebar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu MOU dengan satu kampus, misalnya dengan ITS, MOU, kemudian yang MOU tersebut Prodi SK, maka maka akan sangat disayangkan. Kenapa? Karena yang MOU cuma SK, jadi itu tidak bisa diimplementasikan ke prodi yang lain. Karena payung yang paling besar dikuasai untuk prodi SK. Jadi akan lebih bagus misalnya MOU-nya yang tanda tangan FTD. Dengan MOU FTD, maka MOA dan IA akan bisa dijalankan di bawahnya. Jadi bisa untuk semua prodi. Kalau bisa memang seperti itu. Jadi MOU itu jangan sampai tumpang tindih. MOA yang bisa nyebar kemana-mana, kalau MOU sebenarnya cukup 1. Yang payung paling besar atau 2 lah boleh. MOU-nya ada dari FTD sama FIB, sedangkan untuk turunnya bisa menyebar kemana-mana. Jadi seperti itu. Prinsip kerjasama yang bagus, Bapak Ibu, sebenarnya adalah resiprokal. Tadi saling kesetaraan dan semuanya saling secara jumlah itu sama. Jadi kita tidak hanya mengirim, tapi juga menerima, itu yang paling bagus. Jadi kita tidak gencar mengirim, kita mengirim itu akan nilainya itu tidak imbang. Jadi yang paling bagus itu imbang. Kalau misalnya kita mengirim dosen untuk mengajar di kampus lain, ada 5, kita juga nerima 5. Jadi itu imbang. Karena itu kemarin kalau sebelum corona kan saya ngejar gimana anak magang itu bisa masuk ke Indonesia juga. Biar jumlahnya imbang, tidak hanya kita aja yang ngirim. Kalau ngirim sebenarnya itu mudah karena kampus luar kan juga senang pasti kalau kita kirim. Yang agak susah itu adalah menarik orang luar ke kampus kita. Itu sebenarnya yang agak susah. Jadi ketika kita menawarkan ke kampus luar anak-anak mahasiswa sana untuk kuliah di kita, misalnya transfer kredit, misalnya itu yang agak susah. Dan itu dialami oleh kampus seluruh Indonesia. Tapi ketika kita
mengirimkan mahasiswa kita itu lebih mudah sebenarnya. Ini kemarin saya barusan juga dapat email dari British Council untuk diagendakan rapat tanggal 22 Maret. Itu isinya istilahnya sekarang lagi di Eropa itu di Inggris sana TNE, istilahnya kalau nggak salah TNE. Jadi mereka menjual kampus mereka secara online. Jadi bisa diterapkan di kampus kita nanti yang mengawasi semuanya kualitasnya adalah dari mereka. Tapi sayangnya ini bayarnya agak mahal. Jadi kalau kita kan sebenarnya kalau bisa cari kerjasama itu yang berbiaya ringan lah atau yang resiprokal, misalnya malah kalau gratis malah lebih seneng. Jadi kalau misalnya saya mengundang profesor dari sana gratis, maka saya juga akan memberikan pemateri dari saya juga gratis. Nah, itu sebenarnya langkah pertama yang kami Uber itu sebenarnya adalah yang mencari yang versi gratisan dulu. Ya, I love gratisan, benar. Jadi kalau misalnya saya sebenarnya ya gimana ya, ketika saya mencari kerjasama, itu juga gitu. Gimana caranya, apa yang mereka tawarkan, saya juga menawarkan yang sama gitu loh Bapak Ibu. Jadi barternya itu barter barang aja, barter, jangan sampai uang itu keluar. Tapi kalau misalnya uang keluar ya setidaknya tidak terlalu maksimal gitu. Belil, saya mau cerita, Belil, dikit. Ada salah satu mata kuliah yang saya ajarkan itu bank dan lembaga keuangan. Nah, ini saya bisa di mata kuliah itu ada materi yang namanya rekening ponsel. Jadi rekening dari nomor HP kita yang bisa dipakai menjadi rekening. Nah, itu salah satu yang bukan salah satu-satunya yang punya itu Bank Niaga, sehingga kita bisa membuat Bank Niaga itu ngajari kita ke kelas kita. Nah, itu free. Cuman memang akhirnya mereka buka form untuk barangkali siapa yang mau buka rekening itu gitu ya. Tapi itu sebagai contoh kita mendapatkan perusahaan untuk bisa kerjasama. Itu bisa dimasukkan ya Bu ya, tidak bisa, hanya Pak, dari perguruan tinggi ya. Bisa Pak. Tadi kan ada juga praktisi yang mengisi di mata kuliah kita. Itu maksudnya ke praktisi. Jadi yang tinggal Bapak lakukan adalah dokumennya. Jadi dokumen kerjasama harus disimpan nih. Kemudian ketika kegiatan ngajar mungkin ada record Zoom-nya, difoto, nah daftar hadirnya seperti itu. Itu yang mulai harus dirapikan. Jadi biar kelihatan langsung ada. Terima kasih. Ini dari Bu Adriani, cukup USP aja yang kerjasamanya ngeluarin duit. Ya benar Bu, kalau bisa kita meminimalisir mengeluarkan uang. Jadi kalau bisa kerjasamanya yang smooth aja. Yang sekarang ini juga kita sangat happy, kebetulan mitra kita ya Bu Nurul Yaneus itu sangat-sangat baik sekali. Jadi kalau misalnya kita dapat mitra yang baik itu senangnya minta ampun Bapak Ibu. Kalau suka dukanya adalah ketika kita itu mengajak kerjasama, ternyata partner yang diajak kerjasama itu PHP. Nah itu sedih sebenarnya. Kita SMS, kita WhatsApp terus-terusan, iya lama, jawabnya lama. WhatsApp katanya dulu semangat 45, ternyata terakhir-terakhirnya ketika dihubungi, ayo kita kerjasama, melempem. Nah itu jadi tidak selalu mulus Bapak Ibu. Kalau misalnya ketemu yang mulus itu langsung rasanya pengen terus. Jadi harus gimana caranya? Nah iya harus dijaga. Ini prodi manajemen, alhamdulillah juga pilot project kita untuk pertukaran dosen. Next, selanjutnya juga kita agendakan. Di manajemen juga masih ada PR juga ke Bu Lucia. Pihak Neus juga minta diadakan webinar lagi, kolaborasi. Ya Bu Lucia ya. Nah, Bu Lucia itu yang siap mencari koridor. Jos Bu Lucia cari teman-teman. Karena apa? Karena ternyata teman-teman kita semua ini Bapak Ibu bahasa Inggrisnya oke-oke loh. Jadi ternyata kalau dipancing, itu ternyata los enak loh. Jadi kita masih punya kader-kader kuat. Jadi kalau misalnya dibilang kalau misalnya mengajar ke luar negeri, stok kita masih banyak, masih aman lah. Ya Bu Lucia ya. Bila bahasa Inggrisnya happy birthday Bu Lucia itu apa? Lah itu lah ya bahasa Inggris Pak. Oh sudah ya. Berarti belum ditraktir Bu Lucia itu yang Bu Lucia ulang tahun. Happy birthday Bu Lucia. Aku tak live sih wis. Jadi iya, kampus juga sangat mendukung loh Bapak Ibu. Jadi kampus juga mendukung kita untuk ini diadakan les bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya ada les training bahasa Inggris, Bapak Ibu semua ikut. Nah ini saya kebetulan kemarin juga Bapak Ibu semangat sekali di kelas-kelas training bahasa Inggris. Kenapa? Karena memang kalau bisa bahasa Inggris itu enak. Kita mau kemana-mana itu enak. Kita mau ada tawaran ini, dosennya mau nggak ngajar di tempat kami, oh langsung berangkat. Nah, next itu sudah kelihatan, oh ini calonnya Pak Agus akan dikirim, Pak Rifki akan dikirim. Nah, itu wes
ada catatannya itu. Selamat Bapak-bapak. Hidup Pak Rifki, Pak Nizar bisa. Mantap kan? Jangan salah, Pak Nizar ini sudah berangkat duluan. Waduh. Kan sudah berangkat Hidup Pak duluan Rifki. ternyata. Iya, di FTD Bulil. siap-siap. Nggih, ada Bu Bulil Rizka lah. juga. Nggih, monggo Bu Puji. Bu, untuk apa namanya kayak template dari kerjasama mungkin itu bisa diseragamkan Bu Lil. Kalau kemarin itu kan kita juga dari Inbis juga udah mulai di 2021 ini juga udah mulai banyak ini kerjasamanya. Nah terus kemarin kita juga sempat tanya ke Mbak Ayu juga tentang template dan sebagainya. Karena kemarin kan untuk template kayak surat dan sebagainya memang mengalami pembaharuan dan penyeragaman gitu. Untuk kerjasama mungkin seperti itu. Terus yang kedua mungkin melalui KUI juga kita minta tolong kepada KUI. Mungkin KUI kan memang hubungannya dengan luar kan mungkin seperti itu. Jadi mungkin dikenalkanlah kampusnya ini ada inkubasi bisnis di mana nanti kami itu bisa bekerja sama dengan kampus lain mungkin yang dari Malaysia ataupun yang dari luar dan sebagainya itu biar kita bisa kerjasama gitu Bu. Jadi mungkin salah satunya mungkin bisa membawa nama dari kampus kita kalau kita punya lembaga-lembaga yang pengen berkembang juga gitu Bu Lila. Terima kasih. Siap Ibu, jangan khawatir Ibu Puji. Inbis kita kolaborasinya bulan Juli Bu. Dari Malaysia permintaan pitching product. Produk. Iya, tenang saja sudah ada event untuk Inbis kolaborasi dengan kampus Malaysia. Kemudian untuk MOU memang sudah kami buatkan Bapak Ibu, kita sudah menyusun pedoman kerjasama, kemudian peraturan kerjasama juga pasal-pasal dari rektor itu juga sudah kami susun. Sekarang masih direview di rektorat, mungkin ada revisi atau apa, tapi bulan Maret ini sudah kami pastikan, kami minta untuk peraturan kerjasama dari rektor sudah turun di bulan Maret. Jadi nanti kita mengacu sama, semua lembaga, semua prodi, semua fakultas mengacunya pasal-pasalnya ke situ, ke peraturan rektor tentang kerjasama. Kemudian untuk MOU dan MOA dan IA, template-nya juga sudah kita susun. Nanti juga akan kita share buku pedoman kerjasama, kemudian link-linknya pelaporan kerjasama, kemudian template-templatenya semua akan kita susun. Ya benar, karena susahnya itu kalau terlalu beragam itu juga nggak enak, kalau dilihat nggak elok juga untuk dilihat. Jadi tenang saja Bu Puji, Inbis siap bulan Juli atau Agustus kalau tidak salah ya Bu Nurul ya, akan ada acara pitching product seperti business presentation seperti itu Bu Puji. Oke, thank you Bu. Ya, untuk yang lainnya juga monggo, untuk fakultas, untuk prodi, kalau misalnya ada ide, kita siap eksekusi. Mak, ini enaknya kita kok ya apa ya, sekarang ini juga kita masih minta ke Ormawa, minta profilnya seperti apa, juga rencananya pengennya Ormawa juga kita kolaborasikan. Jadi intinya itu kita itu sebenarnya makelar Bapak Ibu, makelar kerjasama, yang praktek itu sebenarnya Bapak Ibu semua, kita mencarikan enaknya gimana, kita pertemukan, silahkan dieksekusi. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Bu Lila. Monggo Bu Dura. Saya mau tanya gini. Monggo. Pertengahan kalau nggak akhir Maret ini, kita prodi akuntansi itu ada kerjasama dengan Universitas di Denpasar, saya lupa namanya. Nah, yang saya tanyakan adalah gini. Langkahnya yang pertama itu yang kita sudah ada obrolan, memang kita akan ada webinar seperti itu. Nah, langkah yang kita lakukan itu enaknya seperti apa? KUI dulu yang ngubungin sana, atau itu sudah percakapan kita tinggal kita laporkan ke KUI, atau seperti apa? Nah, kalaupun memang harusnya seperti yang benar seperti apa, kemudian yang tadi form-formnya tadi itu ketika kita akan melakukan MOU atau setelahnya melakukan MOU, seperti itu Bu Lila. Baik Ibu Dura, terima kasih. Untuk kerjasama, ini fleksibel Bapak Ibu, memulainya itu fleksibel. Kalau misalnya kadang kalau kita ke mitra yang kita tidak kenal, gak enak menghubunginya, bisa lewat KUI. Tapi kalau seperti Bu Dura tadi sudah ada obrolan, itu malah enak. Jadi Bu Dura silahkan ngobrol seperti Bu Mufi kemarin dengan ITK, ngobrol dulu. Terus kalau saya mau webinar sama kamu, kampus kamu mintanya ofisialnya seperti apa? Oh, kalau bisa saya dikirimi surat permintaan kolaborasi. Kan ada seperti itu ya Bu Dura ya. Nah itu Bu Dura bisa koordinasi ke kami, nanti kami yang akan mengirimkan surat-surat permintaan kolaborasi atau seperti apa. Tidak apa-apa Bu Dura, ngobrol dulu, malah kami lebih enak. Karena secara ngobrol kan sudah dilewati sama prodi, nanti secara administrasi baru kita mainnya di situ. Kemudian template-template yang tadi, nah itu setelah acara Bu Dura.
Laporannya setelah acara. Jadi ketika acara tadi itu kenapa kita bahas adalah supaya ketika acara itu jangan sampai ada yang lost gitu loh dokumennya. Jangan sampai ada yang keliru. Maksudnya ketika acara sudah selesai ternyata oh iya lupa tadi daftar hadirnya kok nggak diminta ya. Oh iya lupa kok tadi evaluasinya nggak diminta ya. Jadi seperti itu Bunda. Oh ya mungkin ada yang ketinggalan. Begini Bapak Ibu, setiap kali melakukan kegiatan jangan lupa memasukkan evaluasi. Jadi misalnya Bapak Ibu melakukan webinar, tulislah di belakang misalnya untuk mendapatkan sertifikat Bapak Ibu mengirimkan G-form untuk evaluasi bagaimana acara ini berlangsung, apakah menyenangkan atau tidak. Nah, seperti itu. Itu juga dibutuhkan sebagai dokumen bahwa oh acara ini ternyata sudah dievaluasi, ternyata acaranya bagus, pesertanya senang. Nah, atau kalau mau main-main model Mentimeter boleh, itu juga diakui loh Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ketinggalan ada form evaluasi ketika mau mengadakan acara. Jadi seperti itu Bu Dura, atau mungkin masih ada yang bingung Bu Dura, monggo. Oke, sementara itu dulu Bu, nanti bingung saya WA aja. Oh siap, monggo Bu Dura, siap. Oke, terima kasih. Jadi itu Bapak Ibu, yang penting adalah dokumennya lengkap, kemudian jangan sampai lost bukti-buktinya, boleh foto, daftar hadir, daftar peserta, kemudian evaluasi acara itu juga boleh, MOU masih belum ada nggak apa-apa, IA dulu boleh, kerjasama boleh, IA itu isinya adalah nanti partner ini tugasnya ini, partner saya tugasnya seperti ini, tidak terlalu jelimet kalau IA itu. Pokoknya intinya sama-sama saling menguntungkan. Kalau IA jadi seperti itu. Mungkin yang lain boleh Bapak Ibu bertanya Bu. Silahkan Bu Ike cantik, monggo. Dari LP2M. Monggo. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Selamat pagi ya. Iya. Wih, nek kabeh rek. Iya, di rumah semua. Habis lembur ini Pak Teguh. Ya, terima kasih Bu Ike, makasih. Bu Lila, Bu Nurul, ini tadi sempat saya dengar bahwa kami dari LP2M Lembaga sangat apresiasi sekali ya, sangat mendukung bahwa ada KU ini sebagai makelar gitu ya tadi ya disampaikan menjembatani ya. Sebagai makelar ternyata nggak ada ini ya, makelar ada makelar KUI juga. Bu Lila, ini kami di lembaga LP2M khususnya kan tentang MOU ya, tentang MOU ini sudah berjalan beberapa tahun belakang. Jadi kami concern sampai 2021 memang belum ada, kami menunggu dari kegiatan pengabdian Bapak Ibu dosen. Nah, kalau kemudian ke depan kegiatan kerjasama ini akan dijembatani kerjasama itu oleh KUI, maka ya kami sangat senang sekali ya Bu Lila. Kami sangat senang sekali. Nah, cuma nanti bingungnya gini bilang di penelitian dan pengabdian itu kan memang kerjasama atau MOU katakanlah ya bentuknya itu sudah menjadi salah satu bentuk luaran dari program pengabdian Bapak Ibu dosen. Nah, sedangkan pengabdian itu kan dilakukan minimal sekali dalam satu semester. Di dalam bentuk luaran pengabdian Bapak Ibu dosen itu sudah ada, termasuk di situ adalah keharusan melakukan salah satu kerjasama dalam bentuk MOU atau apa ya terhadap mitra. Nah, apakah ini juga menjadi objek sasaran daripada KUI? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dokumentasi apa namanya ya pendaftaran secara administrasi sudah kami lakukan meskipun ada beberapa kekurangan ya Bu Lila. Di kami sudah terarsip gitu ya, ya lumayanlah cukup baik gitu dengan membuat satu apa namanya Bitly gitu ya, Google Form di situ. Jadi setiap kali Bapak Ibu melakukan kegiatan pengabdian di mitra masing-masing, di lokasi masing-masing, itu secara otomatis nanti dalam satu semester ke depan kita sudah memiliki paling tidak minimal ada 14 MOU. Nah, meskipun di dalam pelaksanaannya tadi itu memang sangat disayangkan ya karena kan kita juga yang namanya tim itu kegiatan pengabdian penelitian itu kan memang tidak selalu harus berjalan apa namanya konsekuensinya kan tidak berjalan implementasinya seperti biasa mengingat kondisi dan macam-macam alasannya. Nah, sehingga memang masih tertuang dalam bentuk dokumen.
atau MOU kerjasama itu. Nah, implementasinya memang belum. Nah, jadi untuk yang kedua ini mohon arahan nanti mungkin dari KUI, Bu Lila, Bu Nurul bisa melakukan arahan-arahan kemudian kepada lembaga khususnya di LP2M bagaimana sih bentuk evaluasi atau pengawasannya untuk kepentingan akreditasi ke depan. Itu sih Bu Lila. Takutnya nanti yang dilakukan LP2M ini jumbo ya, double sama yang di KUI. Nah, apakah kegiatan MOU yang sudah kami lakukan mulai 2016 ini, apakah harus dihapus, dialihkan untuk di satu lembaga aja terpusat, seperti yang disampaikan Bu Nurul tadi di awal, atau yang seperti apa? Itu, Bu Lila. Oke. Terima kasih. Sama-sama, Bu Ike. Baik, terima kasih. Begini Bapak Ibu semua, mungkin ada miss di sini. Jadi yang melakukan implementasi itu tetap prodi masing-masing, lembaga masing-masing. Yang kami lakukan hanya menginventarisasi ke pusat, ke Dikti Indonesia, Bu Ike. Jadi pelaporannya ke Dikti. Karena yang pegang akun Kerma itu kan satu kampus cuma satu. Kalau secara lembaga internal itu diarsip sendiri-sendiri Bapak Ibu semua. Untuk arsip hard copy-nya juga Bapak Ibu sendiri semua yang megang. Di kita itu cuma menerima setoran yang ada di Bitly tadi loh Bapak Ibu. Seperti misalnya Bu Ike, pengabdian di LP2M ini, lembaga LP2M sudah melakukan pengabdian di semester ganjil 2020 sudah ada 14. Nanti dimasukkan ke Bitly, kemudian dokumennya, buktinya ini, nah di Bitly itu. Nah, dari Bu Ike yang setor ke kami tersebut, kami menyetorkan ke pusat, ke Dikti, seperti itu. Jadi untuk urusan MOU-nya nanti koleknya nanti double-double, enggak Bapak Ibu. Jadi prodi, lembaga semuanya masing-masing punya privasinya masing-masing. Yang kami lakukan hanya melaporkan ke pemerintah Indonesia. Jadi itu saja. Karena kan kalau yang dari lembaga kan laporannya urusannya sendiri untuk lembaga sendiri, prodi sendiri, fakultas sendiri. Nah, yang mengkolek semua itu adalah KUI untuk melaporkan ke Dikbud Indonesia bahwa Institut Asia kerjasama di bidang pendidikan, riset, pengabdian itu tetap berjalan. Jadi Institut Asia masih hidup seperti itu, secara aktif dikerjasama. Seperti itu, Bu Ike. Penambahan buat orang aja, Bu ya? Iya, betul, Bu Puji. Jadi ketika kemarin LPMI ketika LPMI meminta Mak, tolong iki kerjasama digarap ya. Nah, itu tugas kami biar lebih enak. Ketika mengkolek Bapak Ibu semuanya itu sudah ada datanya seperti itu. Jadi tidak susah LPMI tidak harus mendatangi lembaga satu. Itu kan wasting time. Jadi ketika diminta ya, kemarin ketika Pak Fatur pun meminta kami, Bu, tolong dong ini laporan kerjasama dalam negeri. Enak, kenapa? Karena kita sudah punya akun Kerma yang dilaporkan ke Dikbud, ke Dikti Indonesia itu. Jadi kita tinggal impor ya, Jeng ya. Kita tinggal impor data langsung muncul Excel langsung kita setorkan gitu. Jadi seperti itu sebenarnya. Monggo Bu Puji. Sudah, Bu. Jadi seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Kalau misalnya mau eksekusi, mau pengurusan dokumennya seperti apa itu masih masuk ke ranah pribadi masing-masing. Yang melaporkan ke Dikbud Indonesia barulah kami. Jadi KUI sebenarnya di situ. Sebenarnya Bapak Ibu kalau merujuk ke SK kami, KUI itu sebenarnya kantor urusan internasional. Jadi sebenarnya urusan kami itu luar negeri sebenarnya Bapak Ibu. Dalam negeri itu sebenarnya bukan ranah kami. Ini ranahnya Pak Teguh sebagai WR kerjasama. Jadi sebenarnya kami itu bukan ngurusi dalam negeri loh sebenarnya Pak Teguh. SK-nya itu tertulis jelas internasional loh untuk urusan luar negeri. Tapi entah mengapa kami kok juga disuruh dalam negeri. Mengurusi dalam negeri juga. Padahal kalau dalam negeri ini kan sporadis datanya karena banyak dan lembaganya banyak. Jadi kemarin kalau misalnya kami harus mengkolek untuk dokumen juga, wah bisa-bisa kita butuh 5 lemari karena kan masing-masing lembaga kerjasamanya banyak, apalagi LP2M ya Bu Ike ya, banyak sekali. Makanya LP2M kalau suruh ngurusi kerjasamanya sendiri itu juga puyeng karena banyak datanya. Jadi kami itu sesama Bu Nurul dari kampus 2 aja bingung mau ditaruh. Nah, makanya jadi kemarin itu di kampus 2 enggak tahu nih mau ditaruh. Nah, makanya kemarin ketika memasukkan ke akun Kerma itu Bu Nurul paling kejum punyanya LP2M karena banyak datanya.
Ya itu Sama loh, ini Bapak Ibu, KUI membantu kalau misalkan ternyata hanya ada MOU-nya, belum ada implementasinya, kita bantu mendorong. Jadi kita bukan yang ngerjakan ya Bapak Ibu, jadi membantu betul. mengingatkan untuk dilakukan implementasi. Betul, Bu Nurul. Kita ini makelar, Bapak Ibu. Kita ini cuma makelar, hanya mendorong. Cuma iya, cuma bilang kayak gini, Bu Ike, ayo kita kapan-kapan bikin international conference, jangan co-host aja. Nah, itu tak kita tegasin. Atau kayak gini kemarin, boleh ya, Bu Lucia, ayo dosennya sampean kirim ke luar negeri. Oh iya Bu, siap. Nah, kayak gitu tak tugas kita. Aku sudah jadi makelar kemarin malam sampai akhirnya Bu Ike ngelembur itu. Loh. Waduh, sekali ikut-ikut aku lagi. Jangan itu jadi reviewer sampai jam 12. Lah, kayak gitu-gitu. Jadi next ini kita sudah ngomong kan saya sama Bu Nurul sama LP2M, mari kita kasih kerjaan, yuk kita minta suruh buat international conference. Oh yo ayo nang bikin nang Pak Agus yuk. Bu Nurul sudah bilang gitu. Oh iya siap. Selesai loh ini. Aku dimarahi Pak. Pokoknya intinya gitu, kita mencari-carikan sesuatu. Ini juga kita pengennya semua prodi jalan. Kalau yang ini kan manajemen, ini kita masih usahakan. Ini kita nyarikan prodi TI, kemudian ini prodi akuntansinya Budura. Ini juga kita mau carikan yang Vietnam, karena kemarin sudah ada omongan sama Vietnam. Mereka jurusannya kalau nggak salah Finance Administration. Kalau nggak salah itu katanya sama kalau akuntansi kalau ke kita. Nah, itu kita carikan aja. Pokoknya kita mencarikan teman-teman kita ini panggung lah istilahnya. Terus kita bantu ngeploi, nanti sama bilang jos. Nah, itu tugas kita. Oh, beling. Bu Lila, ini untuk yang tahun ini kan riset kebetulan yang untuk PKPT kan ada dua judul itu yang kepunyaan Ibu Widya sama Bu Francisca. Itu boleh itu nanti setelah kontrak ini masa proses 2021 ini boleh nanti di follow up lagi. Betul. Jadi ada kerjasama dengan lembaga dan mitra pastinya. Karena itu bentuknya skemanya kan PKPT. Jadi pasti yang satu dengan, saya lupa yang Bu Francisca itu dengan mana ya? Kalau Bu Widya dengan Widya Gama. Dengan ITN. Oh, dengan ITN ya. Jadi nanti kan otomatis ada bentuk kerjasama yang ditindaklanjuti oleh kedua proposal yang lolos itu Bu Lila. Boleh Bu, boleh. Nah itu juga bisa jadi implementasi double-double. Kemarin Bu Tin juga ngasih ide kemarin. Bu Lila, kalau webinar internasional, ya mbok orang-orang itu yang lolos penelitian besar-besar itu suruh mewebinarkan hasil penelitiannya. Oh iya Bu Tin, saya sambut dengan baik, ini ide brilian. Jadi teman-teman yang kemarin lolos ini langsung tak carikan nanti partnernya biar webinar internasional mewebinarkan penelitiannya. Terus kita lah itu tahu itu tak Butin memberikan ide brilian. Oh sepakat Butin, monggo nanti tak budalkan. Webinar internasional nanti itu tujuan utama saya nanti keynote speaker dari kita Bu Ike loh ya. Ike loh. Butin kok Bu Ike. Butin sudah maju ke ini kok pertukaran dosen minggu depan ini sudah Butin. Untuk webinar internasional Bu Ike dapat 1, nanti yang lainnya menyusul. Pokoknya main tunjuk aja Bu. Pokoknya. Ya, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan atau mungkin ada yang ditanyakan, monggo Bapak Ibu. Ada tambahan mungkin? Tenang saja Bapak Ibu semua, nanti akan menunggu giliran dapat tiba-tiba ST dari KUI untuk mengisi apa atau ikut acara apa. Jadi seperti itu. Pokoknya berangkat. Jadi itu aja dari kami. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, cukup begini saja hewes-hewes dari makelar internasional dan nasional ini, Bapak Ibu semua, ya Bu Nurul ya. Iya. McLaren Bu. Iya, ini makelaran ini. Iya, tugas kita cuma memakelari. Ya, karena ini juga hari ini kita banyak agenda, ternyata Bapak Ibu banyak Zoom juga. Ada nanti acaranya LP2M juga. Kemudian teman-teman juga ada les bahasa Inggris juga, jadi totalitas. Jadi mungkin kami akhiri sampai di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan, monggo. Kalau misalnya ada ide, Bu, saya kok pengen sih Bu ditukarkan ke mana gitu, jadi dosen ke kampus mana gitu Bu, monggo. Saya akan sangat senang sekali, akan memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Baik, dari kami seperti itu Bu Nurul, mungkin ada tambahan?
Udah, terima kasih. Sudah, oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua karena sudah meluangkan waktunya mendengarkan epretan kami hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Thank you. Terima kasih, Bu. Semangat Pak Nizar. Cayo Pak, cayo. Aku bisa nih bahasa Korea aja. Pokoknya bahasa Inggris. Rino partner Korea Bu, Cek Budila sing ngajar. Iya cuma anyong saya. Cocok. Lucia kemana ini? Saya di sini aja kok Pak. Tuh, nggak makan Bapak siang sih gimana gitu? kemarin kok nggak kesini. Saya bontot. Tuh, Atau Bapak kemarin tak mungkin libur. Bapak mau ngasih kue dulu sih sini Pak. Oh iya, monggo. Oh iya. Makasih Bu Lila.